Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Kali ini saya akan menerangkan tentang kebun saya yang sudah selesai dilakukan pemupukan. Kisaran 20 hari yang lalu saya selesai melakukan pemupukan. Kita bisa lihat dari buah yang ada, terus bahan-bahan yang ada itu tidak sama dengan bahan-bahan yang belum kepupuk. Begini teman-teman, bisa kita lihat tuh, mengkilap dia, mengkilap seperti ini teman-teman. Ketika selesai pemupukan, buahnya jadi mengkilap juga, jadi dia tidak rawan rontok. Ini saya pupuknya memakai urea dan ponska. Tuh, subur bener dia ketika selesai dipupuk. Begini teman-teman, ini bahan yang akan menjadi pengganti untuk tahun-tahun berikutnya. Nih, itu buahnya. Ini lanjutannya seperti ini, bahan lanjutan. Bisa kita lihat, yang ini bahannya B0-nya ini, dan yang ini bahan B0 juga. Ini buahnya. Tuh, seger bugar dia ketika selesai dipupuk seperti ini teman-teman. Tidak sama dengan di waktu yang masih belum kepupuk kemarinnya. Yang itu akan saya ganti. Ini saya sudah persiapkan. Ini akan saya ganti, akan saya potong gitu. Bisa kita lihat dari bahan-bahan yang ada tuh teman-teman. Untuk tahun berikutnya pengganti B0 yang ini sudah saya persiapkan sebanyak 4 tunas raja. Itu gubuk saya teman-teman. Ada orangnya itu, ada penghuninya itu. Yang ini Tugu Sari. Ini Tugu Sari teman-teman. Seperti ini Tugu Sari punya saya. Ya bisa dibilang masih berbuah, alhamdulillah. Tuh Tugu Sari juga kayak gini teman-teman. Tugu Sarinya tuh. Inilah kebun kami yang masih dalam tahap proses perbaikan. Yang kemarin-kemarinnya ini tidak pernah full buahnya. Sekarang alhamdulillah itu berbuah. Ini Tugu Sari, tapi tidak sama dengan yang Tugu Sari barusan. Full tunas raja juga itu. Bisa kita perhatikan teman-teman. Untuk tahun berikutnya tidak akan mengalami penurunan dari segi produksi. Kita bisa lihat dari persiapan bahan-bahan yang ini. Ini yang akan menjadi pengganti. Yang ini teman-teman. Yang itu, yang di bawah itu buahnya, kita bisa mengira sudah, bisa toleransi untuk B3 atau tidak. Kalau sekiranya dia memakan lahan untuk B3, maka kita akan pangkas sampai B2 aja, sampai lepas bahan sini kita pangkas. Jadi skill kita dipertaruhkan ketika ada di lapangan. Sekiranya masih bisa lanjut ya lanjut, sekiranya tidak usah lanjut ya kita tinggal pangkas sehabis panen. Yang ini teman-teman, ini selesai dipupuk kayak gini. Yang kemarinnya agak menguning daun-daunnya, cuman ya tidak terlalu menguning lah. Yang ini sekarang kayak gini. Apalagi sekarang sudah selesai dipupuk pakai urea dan ponska,
Kemarin-kemarinnya saya itu melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik, yaitu kohe kambing. Tidak usah difermentasi, kalau saya tidak pernah difermentasi. Yang penting ketika memasuki musim kemarau, saya sudah persiapkan kohe-kohe kambing tersebut. Sekiranya sudah mencapai 100 atau 200 karung yang udah berbentuk tanah. Yang penting sudah berbentuk tanah. Setelah itu kita angkut ke lahan kita, tapi jangan ditabur terlebih dahulu. Kita tunggu hingga bulan memasuki musim penghujan tiba. Kayak kemarinnya diumpamakan kalau di sini kisaran bulan 8, bulan 9 sudah memasuki musim penghujan. Jadi di bulan 7 saya sudah persiapkan pupuk organik tersebut. Setelah itu kita tabur di bulan 7. 1 bulan kemudian dia sudah memasuki musim penghujan, hingga pupuk organik tersebut sudah bisa terserap nutrisinya. Kalau pas musim kemarau diusahakan jangan menabur pupuk organik terlebih dahulu. Ditunggu hingga memasuki musim penghujan, kisaran sebulan dari masa memasuki musim penghujan kita harus tabur sudah yang namanya pupuk organik. Cuma ya itu pupuk organiknya, baik itu kohe kambing atau kohe sapi, diusahakan yang sudah kebentuk kayak tanah. Jangan yang masih kebentuk kayak biasa kayak aslinya. Itu tidak perlu difermentasi. Kalau saya pribadi seperti itu. Terserah teman-teman yang punya trik lain silahkan. Cuman kalau yang biasa saya pakai seperti itu teman-teman. Hingga akhirnya menjadi seperti ini. Pupuk kohe kambing atau kohe sapi yang namanya organik itu tidak langsung kemakan, tidak kayak pupuk kimia. Cuman dia bagus bener nanti pada tanaman kita. Seperti ini contohnya sudah. Cuman saya ini tidak kasih kohe kambing tidak pas 1 tahun terus menerus. Saya kasih jangka 2 tahun sekali saya kasih kohe kambing. Soalnya kalau setiap tahun dikasih kohe kambing, dia rentan sekali akan penyakit juga. Jadi ketika menabur itu kohe kambing diumpamakan seperti ini teman-teman. Ini batang bawah. Kalau mau memakai kohe kambing ataupun yang penting namanya organik, jangan terlalu dekat sama pohonnya dari pangkal ini. Kita kasih jarak 50 cm atau 40 cm. Kita taruh di sana, kasih lubang kalau bisa. Ini kemarinnya dikasih lubang. Setelah itu ditaburi kohe kambing. Dan takarannya kalau saya pribadi itu memakai 1 karung urea itu saya jadikan 5 sampai 6 pohon seperti ini. Saya jadikan 5 atau 6 pohon. Itu dikasih lubang. Setelah itu ditaruh di lubang tersebut. Akhirnya 2 tahun kemudian terbukti sudah seperti ini. Bahan-bahan yang ada itu seger-seger. Setelah itu kita topang dengan pupuk kimia lagi. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya itu kita punya harapan besar pada bahan-bahan yang ada ini, yang bahan-bahan B0 tersebut. Kita menaruh harapan pada bahan-bahan ini. Tergantung dari cuaca dan rezeki kita sudah. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan pemupukan memakai organik, diusahakan ditabur sebelum memasuki musim penghujan tiba. Kisaran 1 bulan sebelum memasuki musim penghujan kita taburi dengan organik tersebut. Terserah mau dijadikan berapa pohon terserah. Yang penting kita bisa ngukur dari keadaan usia batang tersebut. Kalau yang ini kisaran 4 tahun usianya, kisaran 4 sampai 5 tahun, makanya saya kasih 5 sampai 6 batang per 1 karung urea. Tidak usah nunggu fermentasi kalau saya. Yang penting sudah kebentuk tanah kesemuanya, kuman-kumannya sudah sekiranya tidak ada, kita tabur. Kalau tidak mau ditabur, yang lebih bagus itu hasilnya digali. Seperti ini digali teman-teman. Punya saya. Akhirnya jadi seperti ini. Tuh. Ini utuh dia. Dompolannya banyak yang utuh. Seperti ini. Ditambah lagi dengan Ponska untuk mencegah kerontokan. Akhirnya jadi seperti ini. Ini kalau 1 batang di atas 1 kilo ini sudah. Di atas 1 kilo. Kita tinggal kalikan yang ada di kebun kita. Diumpamakan kebunnya itu 3000 batang.
Jadi anggaplah 1 kilo itu sudah mendapat 3 ton. Untuk tahun berikutnya ini akan lebih meningkat lagi, bukan cuma 2 kali lipat nanti naiknya. Ini kemarinnya punya saya ini dapat 6 kintal tahun 2020. Kemarinnya 2021 itu lebih dari 2 ton. Jadi menaiknya kalau perawatan tepat itu bukan cuma 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih. Itu fungsi dari pupuk organik dan pupuk kimia kalau kita tahu cara memasangnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan apabila ada benarnya diterapkan di kebun kita masing-masing. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pemupukan menggunakan kimia dan organik seperti itu saya melakukannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.